Saking kontroversialnya aja, novel Ayat-Ayat Setan ini tuh mendapatkan banyak kecaman. Malahan mah nih, ancamannya aja sampai pembunuhan ke si sang penulis itu, teman-teman. Pemimpin tertingginya Iran atau imam besarnya Iran, teman-teman. Sampai bikin sayembara kalau dia ini bakal memberikan imbalan sekitar 3 juta dolar bagi siapa aja nih yang memang menghabisi Salman Rushdie. Halo Sobat Glory, balik lagi bareng gua. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga kalian semua diberikan kesehatan ya. By the way, thanks buat kalian yang udah nonton konten gua dan juga yang udah subscribe channel gua. Nah, di konten kali ini nih, gue bakal coba bercerita tentang kontroversinya novel karya Salman Rushdie yang berjudul The Satanic Verses atau Ayat-Ayat Setan, teman-teman. Yang ketika saat itu, pas dirilis, novel ini tuh bikin gaduh umat muslim di seluruh dunia. Oke, ikutin terus konten gua and enjoy. Dulu nih ya, ada sebuah novel yang sangat kontroversial. Novel itu berjudul The Satanic Verses alias ayat-ayat cinta, ayat-ayat cinta, ayat-ayat setan, teman-teman. Novel ini dirilis tahun 1988 dan ditulis oleh Salman Rushdie. Nah, saat itu tuh teman-teman, baru beberapa hari rilis aja, novel ini tuh udah bikin gaduh dan sangat-sangat gaduh. Terutama di negara-negara muslim, karena memang novel ini tuh dianggap menistakan agama Islam. Tapi di negara barat, seperti Inggris, justru novel ini tuh malah mendapatkan penghargaan Whitbread Award, teman-teman. Padahal nih ya, saking kontroversialnya aja, novel Ayat-Ayat Setan ini tuh mendapatkan banyak kecaman. Malahan mah nih, ancamannya aja sampai pembunuhan ke si sang penulis itu, teman-teman. Bahkan, sampai sekarang pun juga masih menjadi polemik. Nah, bayangkan nih, saat itu seorang Ayatullah Khomeini, yaitu pemimpin tertingginya Iran atau imam besarnya Iran, teman-teman, sampai bikin sayembara kalau dia ini bakal memberikan imbalan sekitar 3 juta dolar bagi siapa aja nih yang memang menghabisi Salman Rushdie. Dan gak hanya itu, teman-teman, para penerjemah novel ini di beberapa negara pun juga jadi sasaran. Nah, hingga akhirnya di tahun kemarin Salman Rushdie itu ditusuk. Lalu apa sih isi novel itu tuh sampai bener-bener bikin gaduh, teman-teman? Oke, sebelum gue cerita lebih jauh, gue akan bicara dulu sedikit siapa Salman Rushdie. Nah, Salman Rushdie itu merupakan seorang penulis kelahiran Mumbai, India. Dia lahir bulan Juni tahun 1947 dan bernama asli Ahmad Salman Rushdie. Rushdie ini tuh dikenal karena memang sering bikin kontroversi soal sikapnya terhadap subjek agama dan politik. Nah, si Rushdie ini tuh juga merupakan penulis novel alegoris yang menulis soal sejarah dan filosofi lewat karakter surrealis dengan gaya melodramatis. Salman Rushdie ini lulusan Rugby School dan University of Cambridge. Dan sebelum berkarir menjadi seorang penulis, awalnya ini dia hanya seorang copywriter iklan tahun 70-an di London, teman-teman. Nah, novel pertamanya yang dia tulis yaitu berjudul Grimus, yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1975. Ya, cuma di novel ini tuh dia belum sukses lah. Dan novel berikutnya itu yang berjudul Midnight Children yang terbit pada tahun 1981. Barulah di novel ini awal mula kesuksesan si Rushdie ini, sampai dia ini diakui di dunia internasional, teman-teman. Midnight Children ini mengisahkan tentang India modern, dan di tahun 2012 novel ini pun juga diadaptasi menjadi film. Nah, saat itu si Rushdie ini turun langsung menjadi penulis skenario film tersebut, teman-teman. Kesuksesan Rushdie dengan novel-novelnya ini membuat dia ini di tahun 2007
dikasih gelar bangsawan sama Ratu Elizabeth II karena jasanya di bidang sastra. Dan setahun kemudian, dia ditempatkan di urutan ke-13 dalam daftar 50 besar penulis Inggris oleh The Times. Tahun 1988, nah ini nih menjadi awal kontroversinya si Salman Rushdie ini. Dia menerbitkan novel dengan judul The Satanic Verses atau ayat-ayat setan. Nah, sebagian isi dari novel ini tuh terinspirasi dari kehidupan Nabi Muhammad, teman-teman. Nah, ketika dirilis, novel ayat-ayat setan itu mendapatkan pujian dari kritikus Inggris, nah, dan juga memenangkan penghargaan Whitbread di tahun itu, teman-teman. Tapi, novel ini pun juga menimbulkan kontroversi besar, teman-teman. Nah, saat itu banyak umat muslim yang menuding kalau Rushdie ini tuh melakukan penistaan agama dan menghina Islam. Oke, teman-teman. Gue akan cerita sedikit isi novel yang menjadi kontroversi ini. Si novel ayat-ayat setan itu berisi tentang perjalanan dua aktor muslim India yang secara ajaib selamat dari pembajakan pesawat. Dan mereka tuh selamat dari jatuhnya pesawat mereka. Nah, setelah selamat, salah satu aktor ini berubah menjadi malaikat, sementara yang lainnya, atau yang satunya lagi, berubah menjadi iblis. Dan juga, novel ayat-ayat setan yang realis ini tuh membahas soal dislokasi, sifat baik dan jahat, keraguan, dan kehilangan keyakinan akan agama. Novel ini juga disebut terinspirasi dari kehidupan Nabi Muhammad, yang kemudian tokoh itu oleh si Rushdie ini disebut sebagai Mahon. Nah, ini nih yang jadi kontroversinya, teman-teman. Karena si Mahon itu tuh sebetulnya adalah ejekan yang digunakan oleh orang Inggris pada waktu perang salib kepada umat muslim, teman-teman. Nah, nama Mahon itu tuh berarti idola atau Tuhan yang salah. Nah, sementara judul novel The Satanic Verses ini atau ayat-ayat setan ini tuh dikisahkan mengacu pada kumpulan ayat-ayat ilahiyah yang disalahartikan oleh Mahon. Dan Mahon ini menganggap ayat-ayat itu tuh sebagai wahyu Tuhan. Nah, ayat-ayat tersebut ini mengizinkan doa kepada 3 dewi Mekah di era sebelum ajaran Islam, teman-teman. Yang mungkin maksudnya itu Lata, Uzza, dan Manata. Dan hal inilah yang merupakan pelanggaran tauhid berat bagi Islam yang memang monoteisme. Disebutkan dalam novel tersebut, akhirnya kumpulan ayat-ayat itu tuh ditarik karena alasannya tuh iblis telah memperdaya Mahon. Nah, iblis ini tuh udah membuat Mahon ini mengira kalau wahyu-wahyu itu tuh datangnya dari Tuhan. Apa coba tujuan si Rushdie ini, teman-teman? Nah, akhirnya karena hal itulah novel ayat setan pun juga menjadi bumerang begitu dirilis, teman-teman. Nah, karena buku ini tuh menuai kontroversi yang memang sangat besar dan memicu kemarahan umat muslim. Nah, setelah 9 hari dirilis di Inggris, India tuh menjadi negara pertama yang melarang keberadaan buku ini. Padahal India tuh negara kelahiran si Rushdie. Terus, disusul oleh negara-negara lain seperti Pakistan, Arab Saudi, hingga Afrika Selatan. Nah, negara-negara tersebut pun juga sama halnya mengecam dan melarang peredaran buku ini di negaranya, teman-teman. Nah, sementara di negara-negara barat seperti Inggris tuh ribuan muslim turun ke jalanan untuk memprotes. Dan mereka tuh menganggap kalau lo sama Rushdie ini tuh menistakan agama, teman-teman. Nah, gelombang protes pun juga dan pengecaman ini datang terus-menerus. Dan di tahun 1989, demonstran muslim di Bradford, Inggris tuh membakar buku ayat setan ini di jalanan, teman-teman. Nah, sementara kantor penerbit novel tersebut, yaitu Viking Penguin di New York, mereka tuh menerima 7 ancaman bom. Nah, dan juga ada banyak nih toko-toko buku ini di Inggris yang memang benar-benar dibom, teman-teman. Dan gak hanya itu akibatnya, teman-teman. Ada penerjemah ayat-ayat setan asal Jepang yang bernama Hitoshi Igarashi. Dia ditemukan terbunuh di bulan Juli tahun 1991 di Universitas di Timur Laut Tokyo. Dan lalu penerjemah dari Italia yang bernama Ettore Capriolo, dia ditusuk di apartemennya di Milan. Nah, tapi untungnya nih, dia masih selamat dari insiden itu, teman-teman. Dan ada lagi nih penerjemah buku dari Norwegia. Dia William Nygaard. Dia ditembak pada tahun 1993 di Oslo. Nah, jadi ditembak ketika sedang berada di luar rumahnya dan juga dia dinyatakan selamat, teman-teman. Dan bom terbesarnya dalam gelombang protes ini kepada si Rushdie ini tuh ketika pemimpin tertinggi Iran, yaitu Ayatullah Khomeini, mengeluarkan fatwa di bulan Februari tahun 1989. Isi dari fatwa itu tuh yaitu seruan kematian untuk si Salman Rushdie ini, teman-teman. Dan juga untuk si penerbit novel The Satanic Verses. Nah, dan hal itu tuh diucapkan oleh Khomeini di siaran radio. Dan juga dilakukan oleh si Khomeini ini supaya nggak ada lagi nih yang menghina kepercayaan suci umat Islam, teman-teman.
Nah, sementara di sisi lain, si Rushdie ini membantah kalau novelnya ini merupakan penghinaan terhadap Islam. Nah, tapi masalahnya, dia pun juga malah mengeluarkan bantahannya ini dengan pernyataan yang kontroversial juga. Dia mengatakan banyak muslim di dunia ini benar-benar emosi dengan penerbitan novelnya. Dan juga dia sangat menyesal dengan kesusahan yang ditimbulkan dari publikasi ini, teman-teman, kepada para pengikut Islam yang tulus. Nah, tapi pernyataan si Rushdie ini tuh, dan permintaan maafnya itu ya nggak digubris sama Khomeini. Justru Khomeini menyuarakan supaya Salman Rushdie ini tuh dieksekusi. Dan sebagai akibatnya, Salman Rushdie pun juga saat itu tuh harus bersembunyi sampai 1 dekade, teman-teman. Dia ini menutup dirinya di rumah yang dilengkapi dengan kaca anti peluru dan kamera pengaman. Dan nggak hanya itu, si Rushdie pun juga selama bertahun-tahun nih nggak berhenti dapat ancaman pembunuhan. Dan dia pun juga harus menyewa penjaga kalau bepergian. Ya karena memang benar-benar diprotek banget lah, teman-teman. Bahkan nih, sampai memasuki tahun 2010-an aja, ancaman pembunuhannya aja masih belum berakhir, teman-teman. Dan di tahun 2012, sebuah lembaga keagamaan di Iran tuh menjanjikan hadiah 3,3 juta dolar AS untuk kepala Salman Rushdie. Dan malahan setelah wafatnya Ayatollah Khomeini, penerusnya si Khomeini itu mengatakan kalau fatwa pendahulunya itu nggak akan bisa dihapus. Nah, hingga akhirnya di tanggal 12 Agustus tahun 2022 kemarin nih, teman-teman. Tepatnya tuh kejadiannya jam 11 siang. Si Salman Rushdie ini diserang dan ditusuk. Nah, saat itu, dia ini sedang dalam sesi diskusi publik di Institut Chautauqua, New York, Amerika. Si pelaku ini tuh diketahui naik ke stage ketika si Rushdie ini sedang diperkenalkan kepada audiens. Menurut keterangan kepolisian New York, saat itu tuh si Rushdie ditikam di leher dan di perutnya ini berkali-kali. Pelaku ini menusuk sekitar 6 atau sampai 8 kali tusukan, teman-teman. Nah, kemudian si Rushdie pun juga diterbangkan ke rumah sakit dengan helikopter dan menjalani operasi selama berjam-jam. Nah, seperti diketahui nih, saat itu tuh dia menggunakan ventilator dan nggak bisa bicara. Nah, menurut agen bukunya Rushdie, yaitu Andrew Willey, Rushdie ini kemungkinan akan kehilangan satu mata. Saraf di tangannya terputus dan hatinya pun juga ditusuk-tusuk dan dirusak. Tapi untungnya dia selamat dari kematian dan sedang dalam proses pemulihan, teman-teman. Dan di bulan Juni ini, di tahun ini, dia muncul di Frankfurt, Jerman. Hanya terlihat aja matanya ini cacat satu, teman-teman. Sementara si pelaku penusukan itu dia seorang laki-laki berusia 24 tahun yang bernama Hadi Matar. Dia berasal dari Fairview, New Jersey. Nah, menurut wali kota Ali Tahfi, Hadi Matar ini lahir di Amerika dari orang tua imigran asal Lebanon Selatan. Menurut jaksa wilayah Jason Smith, si jaksa ini tuh bilang kalau Hadi Matar ini mendapatkan izin masuk ke acara ini dan dia ini tiba sehari lebih awal dengan membawa kartu identitas palsu. Berdasarkan pemeriksaan awal, Matar ini merupakan simpatisan kelompok Syiah ekstrim dan Korps Garda Revolusi Islam Iran. Nah, tapi katanya tuh Hadi Matar ini tuh nggak ada hubungannya dengan militer Iran, teman-teman. Nah, dan sekarang Hadi Matar pun juga sudah ditahan dan hakim memerintahkan supaya si Matar ini tuh ditahan tanpa jaminan, teman-teman. Nah, dan juga penusukan Salman Rushdie itu menjadi kontroversi dunia. Sebagian Muslim mengutuk insiden itu, teman-teman, atas dasar kemanusiaan. Nah, tapi juga bisa dibilang nih, ini sebuah konsekuensi dan penghinaan terhadap Nabi Muhammad. Bahkan bukan hanya penghinaan sih, kalau menurut gue mah, lebih ke arah fitnah terhadap Nabi, yang memang sangat dimuliakan oleh umat Muslim, teman-teman. Dan komentar pun muncul dari pemimpin tertinggi Iran, Ruhollah Khomeini. Dia memuji penusukan ke Salman Rushdie ini. Nah, si Khomeini itu mengatakan fatwa yang dikeluarkan pendahulunya pada tahun 1989 terhadap si Rushdie ini itu ibarat seperti peluru yang gak akan pernah berhenti sebelum mengenai sasaran. Dan datang juga komentar dari penasehat senior tim perunding nuklir Iran, Syed Muhammad Marandi. Dia mengatakan kalau dia ini gak akan meneteskan air mata untuk sang penulis yang menyemburkan kebencian dan penghinaan kepada Islam. Nah, bahkan beberapa akun yang berafiliasi dengan Garda Revolusi Iran ini secara terang-terangan nih membanggakan tragedi penusukan ini, teman-teman. Nah, menurut gue tuh yang menariknya tuh, kok Iran tuh sampai pengen banget gitu eksekusi si Salman Rushdie ini tuh. Sama kayak si Donald Trump dulu, Iran pun juga ya mau ngasih imbalan jutaan dolar buat siapa aja nih yang bisa bunuh si Donald Trump. Jadi, apa yang dilakukan sama Iran itu murni pure membela agama atau aspek geopolitik. Karena memang dari dulu nih,
pasca Shah Reza Pahlavi tumbang, Iran ini memang nggak pernah akur dengan Amerika, teman-teman, dan sering juga nih bentrok di Laut Cina Selatan. Atau bisa jadi Iran ini berkoar-koar itu hanya ingin mengambil simpatik di negara-negara Muslim, teman-teman. Nah, sementara menurut Gus Dur, novel ini tuh sebuah karya sastra yang memang harus difahami secara sendiri, karena membaca novel tuh beda dengan membaca statement. Nah, dan Gus Dur pun juga nggak setuju dengan isi novel yang memang menghina Nabi, teman-teman. Nah, yang celakanya, keseluruhan isi novel itu jadi nggak fair terhadap Islam. Dan terlihat, kalau si Salman Rushdie ini tuh ya ingin memperlihatkan ketidakislamannya lewat novel itu, teman-teman. Nah, bagi Gus Dur, si Salman Rushdie itu diibaratkan orang gila yang melempar masjid. So, apa orang kayak gitu tuh harus dibunuh? Menurut Gus Dur tuh lebih baik diingatkan atau diketawain aja. Dan juga soal reaksi keras umat Islam ini ya disebabkan kondisi mereka tuh labil hingga menjadikannya sensitif pada masalah-masalah. Nah, Gus Dur tuh mencontohkan saat itu di Amerika tuh pernah ada penulis buku yang menulis Hagarisme, yaitu salah satu sekte Yahudi yang bersumber dari Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim, teman-teman. Nah, saat itu orang Yahudi ini nggak ribut karena mereka ini udah mengkonotasikan buku itu salah, teman-teman. Nah, sama juga dengan orang baca buku Stalin tentang Tuhan. Orang ini hanya geli doang bacanya. Nah, itulah menurut Gus Dur, seharusnya kita melihat novel itu, teman-teman. Dan Gus Dur pun juga nggak percaya dia kalau bakalan ada orang yang murtad hanya karena baca buku The Satanic Verses. Nah, inilah, teman-teman. Gus Dur tuh orang yang sangat-sangat menarik. Beliau ini selalu melihat masalah tuh dengan sudut pandang yang lebih luas lagi. Jangan lupa ya, kirim Fatihah buat beliau, teman-teman. Nah, jadi menurut kalian gimana nih? Layakkah si Salman Rushdie ini mendapatkan penusukan ini? Terus, ngototnya Iran ini untuk eksekusi si Salman Rushdie ini tuh apa coba tujuannya? Nah, dan juga apakah si Salman Rushdie ini tuh dipakai sama Barat untuk menghantam Islam? Karena memang sampai detik ini ya, Barat ini ya masih adem ayem soal si Rushdie. Justru nih malah mendukungnya, teman-teman. Nah, sama seperti penistaan-penistaan agama lainnya, teman-teman, yang pernah terjadi. So, gimana pendapat kalian? See you di konten berikutnya, teman-teman.